Ya, shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ngaji Injil. Kali ini ya kita pada sesi yang ke-27 kita akan membahas Sefer Shemot atau Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27, kemudian pasal 16, 17 dan 18. Nah, sebetulnya yang dibahas di sini tidak hanya mengenai rute keluaran dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tetapi ini kita jadikan judul utama dari seluruh kajian kita pada kali ini, tetapi di sana-sini kita akan membahas beberapa tema yang diangkat dalam pasal-pasal yang kita pelajari. Nah, saudara-saudara, tema ini sebetulnya sering sekali dipertanyakan dalam kaitan khususnya dengan kisah keluaran dari tanah Mesir. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai dua kemungkinan, kalender dini dan kalender kemudian, yang menempatkan keluaran dari tanah Mesir itu sekitar tahun 1450 sebelum Masehi itu untuk kalender dini, dan Fir'aun penindas itu pada masa Amenhotep ketiga, Fir'aun keluaran itu pada Tutmosis ketiga, Fir'aun penindas itu, sehingga itu disebut penanggalan dini. Sementara dalam penanggalan kemudian itu pada masa Ramses. Nah, masing-masing memiliki argumen, tetapi semuanya dibangun berdasarkan teks-teks kitab suci. Nah, sekarang ini juga ada dua kemungkinan yang ditawarkan tentang rute keluaran. Nah, sebetulnya secara tradisional kita memang berdasarkan kitab suci dan juga berdasarkan catatan-catatan sejarah di luar kitab suci yang meskipun itu minim, tetapi memang ada ya, misalnya catatan-catatan dari abad pertama Masehi, misalnya Yosefus, kemudian sejarawan Yunani yang tinggal di Alexandria, namanya Manetus dan sebagainya, yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi dan abad pertama Masehi. Nah, tetapi sekarang ini ada kelompok-kelompok modern yang mulai menggugat penanggalan tradisional dan rute tradisional, di mana menurut tradisi sejak abad keempat, Sinai yang dikunjungi di tanah Mesir sekarang ini adalah salah satu alternatif dari Gunung Musa atau Jabal Musa yang di atasnya itu Musa menerima asyariat Kadibarim, 10 perintah Tuhan. Tetapi arkeologi juga membuktikan ada Sinai yang lain yang itu tidak terlalu ke selatan seperti yang sekarang kita jumpai, tetapi agak ke tengah. Nah, itu dua-duanya memiliki argumentasi. Karena Sinai yang di selatan ada yang menganggap itu terlalu jauh, ada yang menganggap bahwa situasi di sekeliling bukit itu tidak cocok dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Terus kemudian orang menawarkan tentang letak Sinai yang lebih ke tengah jaraknya. Jadi artinya di Mesir Tengah sekarang. Tetapi itu semua berdasarkan pada kajian-kajian arkeologi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekarang ini ada gerakan-gerakan yang itu sesungguhnya kalau menurut saya itu semacam kuasi historis ya. Gerakan yang seperti historis atau kuasi arkeologis. Gerakan yang seperti arkeologi tapi sebenarnya itu dibangun di atas asumsi-asumsi yang sangat sembrono. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang peta bumi saat ini yang dipaksakan untuk memahami situasi tahun 1400-an atau 1300-an menurut kalender yang kemudian sebelum Masehi. Nah, artinya apa? Peta bumi ini kan berubah. Ya nggak usah jauh-jauh kalau Anda melihat batas kota Malang misalnya. Antara tahun 60-an dengan tahun sekarang aja kan berbeda. Terminal kota Surabaya misalnya. Sebelum tahun 90 ya, artinya 90 ke bawah itu masih
Wonokromo, tapi sekarang di Bungurasih. Lah itu nggak bisa kita melihatnya dengan begitu. Salah satu asumsi dari gerakan kuasi arkeologi atau arkeologi yang seperti itu tadi, antara lain disuarakan salah satu tokohnya itu adalah Ron White. Orang ini yang juga mengklaim temuan-temuan yang bombastis, misalnya tabut perjanjian di Israel, ya. Tetapi itu sesungguhnya temuan-temuan yang tidak pernah digubris oleh arkeolog yang serius belajar di Timur Tengah. Karena ya berita itu lebih sensasional, termasuk letak Sinai itu menurut dia tidak berada di Mesir sekarang, tetapi berada di Saudi Arabia yang dinamakan Jabal Laus. Nah, tempat itu asumsinya dia adalah tempat gunung berapi yang tertinggi di Timur Tengah. Dan itu lebih menggambarkan apa yang tercatat dalam Alkitab. Itu kira-kira argumentasi seperti itu. Dan yang kedua argumentasi dia, bahwa kan Alkitab mengatakan Sinai itu terletak di tanah Arab. Nah sekarang kan di tanah Mesir, bukan tanah Arab. Orang lupa bahwa Arab di zaman Paulus itu tidak sama dengan Arab sekarang. Arab di zaman Paulus itu bukan Arab Saudi. Ini salah satu asumsi yang menurut saya sangat sembrono sekali. Nah, kita akan lihat sekarang pertama-tama rute keluaran dulu. Ini rute keluaran yang banyak disepakati ya. Jadi mereka itu orang-orang Israel itu dari Goshen, Sukot itu tempat di mana sejak zaman Yusuf tanah yang disebut tanah Ramses itu ditempati oleh orang-orang Israel guru bangsa Israel sampai kemudian zaman terhadap orang Ibrani, yaitu setiap mereka yang lahir laki-laki dibunuh karena populasi. Lalu minggu lalu kita belajar tentang 10 tulah yang diberikan Tuhan untuk mengingatkan penguasa Mesir yang dolim ini, yang lalim ini, kemudian mereka dibimbing oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Nah, rutenya seperti yang kita sebut ini, dari tanah Goshen, kemudian mereka menuju ke Mara, Elim, ya. Dan sekarang beberapa peziarah ke Holy Land yang lewat Mesir itu selalu dikunjungi. Itu melalui Mara, Elim, kemudian terus Rafidim, kemudian ke Sinai, kemudian mereka balik ke wilayah utara, ya. Kemudian dari Hazerot, kemudian terus sampai nanti ke Kades Barnea, dan Kades Barnea itu adalah sekarang wilayah Yordania. Lalu mereka akhirnya melintasi batas tanah Kanaan dengan Mesir. Lalu mereka tidak lagi diberi makan mana. Itu gambarannya seperti itu. Jadi itu memang rute yang ke selatan dulu baru kembali ke utara. Yang menjadi perselisihan hanya letaknya Sinai saja. Tetapi hampir semua penulis sejarah, baik itu Yahudi maupun Kristen, itu tidak bersengketa di dalam hal tentang rute keluaran ini. Karena Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak melewati jalan orang Filistin. Kenapa? Supaya mereka tidak kembali lagi. Jadi Tuhan mengerti kira-kira mentalitas bangsa Israel seperti apa, kenyamanan-kenyamanan yang terjadi di Mesir sekalipun mereka diperbudak, tetapi itu melahirkan sikap mental bangsa budak. Dan Tuhan mengerti itu, makanya mereka dalam rute keluaran itu sampai harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan itu pun juga karena salah satunya itu karena pemberontakan orang Israel. Nah ini gambar atau peta yang saya ambil dari Zondervan Bible, ya. Dan ini banyak disepakati baik itu oleh ahli-ahli yang mempelajari kitab suci, khususnya dari kalangan kaum Injili dan gereja Ortodoks. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kritik atas lokasi tradisional Sinai yang kita bicarakan. Jadi ini adalah
biara Saint Catherine, biara Katarina, yang ada di kaki Gunung Sinai tradisional, yang dibangun sejak abad keempat. Dan kita mendapatkan laporan itu mulai dari peziarah Igeria, kemudian tempat ini memang dibangun setelah masa Kristen. Jadi teori Sinai terletak di Saudi Arabia ini salah satunya disebabkan asumsi yang keliru yang menafsirkan Galatia pasal 4 ayat 25 yang tadi saya sampaikan. Gunung Sinai di tanah Arab, itu tertulis dalam kitab Galatia. Nah, padahal Arab pada zaman Paulus tentu tidak sama dengan Arab di zaman sekarang. Begitu juga Arab pada zaman Musa belum ada. Makanya di dalam kitab Keluaran tidak ada istilah Arab untuk tempatnya Sinai. Kemudian sejak abad pertama tanah Arab itu merujuk kepada Arabia Petra yang terletak di wilayah Mesir sekarang dan Yordania modern sekarang ini. Nah, penjelasan alamiah tentang api yang melahap dalam Alkitab dan gambarannya ketika Tuhan menampakkan diri itu kan selalu gambarannya api dan seterusnya itu dimaknai sebagai gunung berapi. Dan itu yang membuat bahwa Sinai yang paling masuk akal itu yang terletak di Jabal Laus yang sekarang ada di Saudi Arabia. Tapi sebetulnya sebelum itu sudah ada beberapa alternatif dari kalangan para peneliti. Misalnya pada masa modern ya, pada tahun 1873 itu Charles Biggs mengusulkan Jebel Bakir yang ia sebut sebagai Jabal An-Nur, gunung cahaya, gunung terang. Sebuah gunung vulkanik yang ada di ujung utara Teluk Akaba, tempatnya masih di Yordan. Kemudian ada teori lain, Sinai adalah Jabal Laus, itu yang kita bahas sekarang, yang diajukan oleh Leonard Muller, profesor Swedia dalam bidang kedokteran lingkungan, yang kini diperkenalkan kembali oleh Ron White, kemudian Larry Williams dan Bob, itu 3 orang yang namanya sangat santer akhir-akhir ini di pemberitaan sensasional khususnya di kalangan gereja-gereja Injili itu kuat sekali, juga gereja-gereja Pantekosta karismatik. Namun kita bisa melihat bahwa seorang yang bernama Kerekes Leher, Associate Professor dari Ancient and Comparative Religion pada Universitas Saint Joseph, teori Jabal Laus ini lemah dari segi bukti arkeologi. Karena bukan hanya dari segi arkeologi, itu pemahaman para penulisnya tentang sejarah pun itu sangat awam. Jadi Arab di zaman Paulus disamakan dengan Arab zaman modern misalnya. Nah, teori ini juga ditolak oleh para sarjana yang serius seperti Jim Hofmiller, profesor dalam arkeologi, Perjanjian Lama dan sejarah Timur Dekat kuno, yang merinci yang disebutkan sebagai kekeliruan monumental dari pendapat 3 orang yang sangat populer sekarang ini. Nah, asumsi yang pertama, Sinai tidak terletak di Saudi Arabia modern. Ya, klaim dari ketiga penulis buku ini bahwa Rasul Paulus di bawah ilham Roh Kudus memberitahukan kepada kita bahwa Sinai di tanah Arab bukan Mesir. Lah ini kan jelas kelihatan awam sekali. Memang kalau Sinai di tanah Arab bukan Mesir, kira-kira kalau dia nulis pada tahun 60-an saja, itu dia akan menganggap Sinai di tanah Israel, karena waktu itu Sinai belum dikembalikan oleh Israel kepada Mesir. Itu kan setelah zamannya Anwar Sadat. Jadi pada sebelum zamannya Anwar Sadat itu Sinai pernah dikuasai oleh Israel. Apa yang harus dikatakan Sinai di tanah Israel bukan di tanah Mesir, itu benar-benar tidak memahami perubahan peta dunia. Kita harus melihat ayat Alkitab pada konteks zaman. Tentu ini kesepakatan sejarah manapun juga. Musa tidak pernah menyebut Sinai di tanah Arab. Sebutan ini muncul di zaman Paulus. Karena apa? Zaman Musa memang tanah Arab itu belum disebut. Nah, karena kira-kira pada 14 ya sebelum Masehi, kalau menurut penanggalan dini, Arabia belum ada, atau zaman penanggalan modern pun Arab belum ada. Pada penanggalan kemudian, maksudnya rute keluaran dari abad 13 itu.
pada zaman Paulus Arabia itu dibagi 3. Yang pertama Arabia Petra, itu wilayahnya Sinai dan Yordan sekarang. Kemudian yang kedua Arabia Deserta, Arabia Padang Gurun. Nah, di mana sebagian dari Arab Saudi modern itu masuk ke wilayah padang gurun itu. Lalu Arabia Felix itu Arabia yang menjorok ke selatan, yang dikenal dengan Yaman pada zaman sekarang ini. Nah, ini tidak hanya tertulis oleh satu penulis pada zaman itu, misalnya Claudius Ptolemeus itu menulis kira-kira tahun 120 setelah Masehi, beliau seorang geograf yang tinggal di Alexandria. Lalu Flavius Josephus, sejarawan Yahudi di abad pertama, menulis kira-kira tahun 90 Masehi, menyebut Arab bisa dilihat dari menara di Yerusalem. Maka tidak mungkin kalau itu Arab Saudi yang dimaksud itu, karena Arab bisa dilihat dari menara di Yerusalem. Artinya Arab yang dimasukkan Josephus itu adalah Arabia Petra atau Arabia Nabatean. Karena Arabia Nabatean itu menurut Flavius Josephus dihuni oleh kaum Nabatean yang adalah keturunan Nebayot putra Ismail dan keturunan Kedar putra Ismail. Dan itu cocok dengan informasi dari kitab Nabi Yesaya, bersorak-soraklah wahai bukit batu, dan bukit batu itu maksudnya Petra sekarang ini. Desa-desa yang dihuni suku Kedar, dan itu adalah keturunan Ismail. Lalu Strabo, seorang sejarawan yang meninggal tahun 25 sebelum Masehi, dalam geografinya batas wilayah Arab adalah Teluk Persia di sebelah timur dan Sinai di sebelah barat. Jadi kalau Paulus mengatakan Gunung Sinai di tanah Arab itu ya cocok dengan geografinya Strabo, cocok dengan Claudius Ptolemeus, cocok dengan Flavius Josephus, tapi tidak cocok dengan peta modern. Kemudian Arabia disebut pertama kali pada prasasti Salmaser kedua. Itu tahun 853 sebelum Masehi. Lalu setelah itu disebut oleh Herodotus. Herodotus itu menulis buku, salah satunya buku berjudul The History, sejarah, lalu The Persia Wars, tentang perang Persia, di mana dia menulis Arabia tidak jauh dari Mesir. Ada teluk laut yang masuk ke dalam disebut Laut Merah. Jadi Arabia tidak jauh dari Mesir, itu maksudnya wilayah Teluk Aqaba ke wilayah selatan, yaitu Arab Saudi. Tetapi tidak masuk dalam wilayah Mesir, karena dua-duanya itu memang dibedakan. Tetapi Mesir termasuk wilayah Arab yang disebut Arab Petra tadi. Peziarah Kristen Igeria itu abad keempat Masehi. Dan kita berhutang budi pada peziarah Kristen Igeria ini karena kita para arkeolog di Holy Land dan di Yordan itu berhutang budi, baik itu Yordania, Mesir, Israel, itu berhutang budi karena apa? Banyak informasi-informasi sejarah yang dijadikan rujukan para arkeolog untuk menentukan situs-situs suci Kristen itu berasal salah satunya dari peziarah abad keempat itu. Untung Igeria mencatat sejarah. Kalau tidak mungkin kita akan dilanda atau mengalami kelam kabut kelupaan masa lalu. Karena kita tidak tahu sejarah kita seperti apa. Jadi misalnya menentukan Bukit Zaitun letaknya di mana, kemudian Bukit Sion letaknya di mana, Golgota letaknya di mana, itu kita berhutang budi pada penulis di abad keempat ini. Nah, kemudian pada masa abad keempat itu Igeria membaca Alkitab Septuaginta yang menyebut bahwa dengan maksud agar kamu bisa tinggal di Gesem yang ada di tanah Arab. Gesem itu maksudnya Goshen, ya, disebut Enti Gesem Arabia, Gesem yang ada di tanah Arab. Jadi pada waktu itu petanya juga berubah lagi, karena pada masanya pada ketiga sebelum Masehi, ketika Septuaginta diterjemahkan di Alexandria, wilayah Arab sudah meliputi pula Goshen. Jadi dulunya Semenanjung Sinai itu perbatasan Arab, tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu petanya berubah, pernah masuk ke wilayah Arab, dan pada zaman Paulus itu masuk ke wilayah Arab.
Nah inilah saudara-saudara, kita ini orang Kristiani mesti membaca yang luas. Jangan hanya membaca sekte kita, aliran kita, gereja kita, itu hobi yang saya kira tidak terpelajar. Sektarianisme, pengap seperti ini tidak boleh ada. Jadi misalnya ada kelompok-kelompok Kristen yang memutrakkan Septuaginta. Nah kalau dalam urusan seperti ini bagaimana? Ini kan tarjamah tafsiriyah. Tarjamah tafsirah itu terjemahan yang sudah mengandung interpretasi. Mengapa? Karena ketika para penulis Septuaginta menerjemahkan teks Taurat, waktu itu ya Goshen itu masuk wilayah Arab. Nah pada zaman Musa Arab itu belum ada. Bahayanya ya mungkin dari sudut pandang iman kita, teks Septuaginta itu dianggap mendukung oleh beberapa gereja tertentu. Tapi dari sudut pandang sejarah, teks Ibrani tetap lebih bagus. Artinya teks asli Ibrani itu ya sekalipun teks Ibrani itu bukan sekedar teks Masoretik, tapi ada teks Laut Mati, ada Samaritan, tapi itu bisa dikomparasikan, bukan dimutrakkan salah satu. Misalnya ketika Santo Hieronymus menerjemahkan Biblia Sacra Vulgata, dia tidak menggunakan teks Septuaginta, tapi dia menggunakan teks Ibrani. Karena waktu itu sejak zaman kuno itu sudah ada semangat untuk kembali kepada original teks, tapi tanpa mengesampingkan Septuaginta, tanpa mengesampingkan terjemahan-terjemahan yang lain. Tetapi dalam kasus ini contoh bahwa Septuaginta mengandung penafsiran, maka dikatakan Goshen di tanah Arab, padahal zaman Musa Arab belum ada. Nah ini contoh-contoh saudara. Jadi artinya sambil ya singgung sana singgung sini, saya menunjukkan betapa pentingnya kita memahami teks-teks kitab suci dari sudut pandang sejarah dan arkeologi. Jadi Sinai tidak terletak di Arabia modern sekarang. Jadi jangan dikaburkan dengan teks yang ditulis Rasul Paulus, Sinai di tanah Arab, kemudian dianggap itu Arab Saudi. Kemudian yang kedua, asumsi yang salah yang kedua adalah Gunung Sinai tidak terletak di tanah Midian. Jadi asumsinya ini begini. Asumsi Gunung Sinai terletak di tanah Midian itu didasarkan atas Kejadian pasal 3 ayat 1. Di mana Musa dikatakan ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya Imam Midian. Sekali lagi ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi seolah-olah karena Musa itu tinggal di tanah Midian, ketika pelariannya itu membunuh orang Mesir itu, dan dia menggembalakan domba dari mertuanya, dan dia dikatakan menyeberang gurun sampailah ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Maka Gunung Horeb pasti terletak di tanah Midian. Tidak harus seperti itu logikanya. Teks ini tidak memuat identifikasi Horeb dengan tanah Midian. Sebab Musa ke seberang gurun itu merujuk ke tempat lain selain Midian, ya bisa ditafsirkan seperti itu, yang jaraknya tidak disebutkan. Dan Anda tidak bisa mengukur orang zaman dulu dengan ukuran kita. Jauh dekatnya jarak itu tergantung zaman dan budaya. Kalau Anda pergi ke Tengger, tanya kepada seorang penduduk di sana, tanya mana desa Kedung itu. Oh dekat sekali ya Pak, dekat sekali, cuma 1 kali rokokan saja. 1 kali rokokan itu rokoknya rokok apa dulu? Rokoknya itu dilapisi bukan dari kertas tapi dari kulit tembakau itu kan banyak sekali waktunya. Jadi ini mulai dari ini kalau ngomong tentang sejarah ya, tidak usah jauh-jauh ke Mesir pada zaman Nabi Musa. Anda pergi ke Tengger aja, tanya merokok itu rokoknya apa dulu. Kalau itu rokoknya gudang garam, udah pakai kertas ya cepat habis rokoknya. Tapi kalau rokoknya terbuat dari kulitnya jagung itu ya lama. Ini kebudayaan ini harus dilihat dari konteks zamannya. Nah konteks utuhnya bagaimana kira-kira? Keluaran pasal 2:15, Raja Mesir yang hendak membunuh Musa karena pembelaannya kepada orang Israel. Lalu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Ini disebutkan Kisah Rasul 7:29. Di sana Musa menikahi putri Yitro dan memiliki 2 anak laki-laki. 40 tahun kemudian matilah Raja Mesir. Ini disebutkan dalam Keluaran pasal 2 ayat 23. Kita review kembali lagi karena ada hubungannya teks ini dengan pasal yang kita bahas. Pertanyaannya,
Dari mana berita kematian Fir'aun? Waktu itu belum ada BA, belum ada pesawat telepon, belum ada faksimil. Dari mana? Anda mesti melihat bagaimana situasi berita waktu itu. Ya, kalau Anda pergi ke Museum Nasional di Kairo, Anda akan melihat bagaimana gambaran tukang pos pada zaman Fir'aun. Itu Fir'aun yang tahun berapa? Apakah itu menjangkau sampai ke perbatasan kekuasaan Fir'aun, yaitu di Sinai? Tentu tidak. Ya, memang sudah ada tukang pos waktu itu pada zaman Fir'aun itu sudah ada. Tapi apakah sampai menjangkau ke perbatasan Mesir itu tidak seperti itu. Nah, waktu itu catatan yang bisa dilihat bahwa ada karavan kemenyan dari Arab Selatan yang biasanya melewati Jebel Sinai. Dan rute ini mirip dengan rute orang Mesir yang pergi haji ke Mekah melalui Laut Merah, ya, seperti anak-anak teman-teman Al-Azhar yang sekarang bimbing haji ke Mesir itu lewat jalan yang sama. Itu jalan yang pada masa kuno dilewati oleh orang-orang karavan kemenyan yang membawa kemenyan itu biasanya melewati Sinai. Kemungkinan Musa ketika menggembalakan dombanya ke seberang gurun, dan itu bukan lagi wilayah Midian, karena di wilayah Sinai banyak sekali rumput yang subur dan banyak air. Jadi para gembala zaman kuno itu kan dia bisa pergi bermil-mil jauhnya karena mencari air. Nah, seperti itu kira-kira kondisinya, dan dalam kondisi dia jauh dari menyeberang ke gurun, jauh daripada tanah Midian, mungkin saja dia ketemu dengan para karavan yang membawa kemenyan dari Arab Selatan itu, yang menceritakan bahwa Fir'aun sudah mati. Ya, dalam konteks seperti itu kemudian disambung dengan kisah dalam kitab Taurat, ya, di mana Tuhan kemudian menampakkan diri berteofani melalui malaikat Tuhan ketika di belukar yang tidak terbakar itu, yang menyala tapi tidak terbakar itu, dan itu 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Tuhan berfirman, Ehyeh asyar ehyeh, aku adalah aku. Lalu mulai terjadi pengutusan kepada Musa dan kemudian Harun. Lalu kitab Ulangan pasal 33 ayat 2 menyinggung rute Eksodus. Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir, dan tampak bersinar dari pegunungan Paran. Nah, di manakah ini? Seir itu kemungkinan adalah Jebel Sira. Jebel Sira itu kira-kira 45 km ke arah barat Eilat. Eilat itu pelabuhan yang sejak zaman Salomo mereka membawa emas dari Ofir. Kemudian Teman itu terletak di Kuntilet Ajrut. Kuntilet Ajrut itu satu kota tempat pernah ditemukannya inskripsi di mana Tuhan Israel, yaitu Adonai yang dilafalkan Yahweh oleh orang Samaria, dan itu dipasangkan dengan istrinya yang namanya Dewi Asera. Kemudian Paran itu letaknya di Kades Barnea, seperti disebutkan dalam Bilangan pasal 13 ayat 26, dan sama sekali tidak merujuk kepada Saudi Arabia. Memang banyak penafsir-penafsir dari kalangan perdebatan Islam Kristen itu ya lucu-lucu juga, itu mengatakan Paran itu terletak di Mekah, itu tidak ada datanya. Kalau Anda lihat dari buku-buku arkeologi atau kajian-kajian arkeologi yang serius, bukan kuasi arkeologi seperti yang digambarkan bahwa Gunung Sinai terletak di Saudi Arabia, itu syarat dengan kepentingan yang menurut saya mungkin saja ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik atau bisnis atau apa, tidak tahu. Tapi yang jelas itu tidak sesuai dengan laporan arkeologi manapun. Kalau Anda boleh berbeda pendapat soal Sinai itu ada di Sinai Catherine sekarang atau Sinai yang lain, ya itu masih boleh lah, karena itu masih cocok dengan data-data sejarah yang tercatat sampai hari ini. Kemudian Ulangan pasal 1 ayat 2 mencatat 11 hari perjalanan dari Horeb ke Kades Barnea.
Kades Barnea itu tempatnya padang gurun Sin. Nah, ada dua yang disebut Sin, padang gurun Sin yang ada di dekatnya Horeb, dan padang gurun Sin yang ada di dekatnya Kades Barnea. Di mana di situ bisa kita lihat ya, 2 kali terjadi mujizat Musa memukul dengan tongkatnya bukit batu dan keluar air. Pada insiden pertama Musa tidak ditegur oleh Tuhan, mungkin karena Musa bosan atau marah, nggak karu-karuan sama bangsa Israel, maka pada peristiwa Gurun Sin yang kedua itu Musa mengatakan bahwa hai orang-orang durhaka, haruskah aku kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Itu kira-kira. Dan para rabi Yahudi menafsirkan 2 kejadian itu menarik. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas mengenai kitab Bilangan ya. Di situ dikatakan antara Sin yang pertama dan padang gurun Sin yang kedua itu ada Gunung Sinai di mana Tuhan memberikan perintahnya. Maka setelah hukum itu diturunkan kepada bangsa Israel dan Musa sendiri sebagai pemimpin mereka, Tuhan seolah-olah mau menguji, setelah kamu diberikan hukum ini, apakah kamu masih tetap memberontak kepadaku, bersungut-sungut kepadaku? Dan bagaimana Musa juga sebagai pemimpin, apakah dia diberikan kesabaran yang lebih, kebijaksanaan yang lebih, karena sudah diberikan Aseret Hadivarim di Sinai tadi. Jadi kalau kita lihat 11 hari perjalanan dari Horeb ke Kades Barnea, itu tidak mungkin untuk berbaris dengan 2 juta orang ya melewati Jabal Laut yang kita tidak tahu bagaimana situasinya yang sangat-sangat keras ya, medan yang begitu sulit, hanya ditempuh dalam waktu 11 hari dari Kades Barnea, dan Kades Barnea itu letaknya di Yordan. Nah itu. Nah meskipun saudara jumlah orang Yahudi atau orang Ibrani yang keluaran itu sendiri apakah 2 juta, dalam pengertian letterlek 2 juta itu masih menjadi perdebatan. Kenapa? Ini kira-kira. Alkitab hanya menyebut angka 2 juta itu, yaitu kan hitungan umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang diperkirakan disebut dalam kitab Taurat ya, yang bunyinya kira-kira kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot ya. Jadi Rameses Sukotah ya. Kira-kira Sesmeot Elep Ragli Hagibarim ya. Jadi kira-kira 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki, dan itu tidak termasuk anak-anak. Maka jumlah 600 orang laki-laki dewasa ditambah istri dan anak-anaknya itu diperkirakan 2 juta. Namun ini para ahli kitab suci masih belum sepakat. Dalam teks asli kitab suci itu kan tidak ada nikutnya ya. Nikut itu baru diberikan pada masa Masoretik. Maka kata ini kalau dibaca elep itu artinya 1000, tapi kalau alpe itu artinya pasukan. Dan ini bisa ditemui misalnya di dalam Bilangan pasal 1 ayat 16. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masih umat Israel, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Ya. Dan mereka inilah kepala-kepala. Rase Alpe Yisraelhem. Mereka adalah kepala-kepala dari pasukan Israel. Di sini kata Alpe artinya adalah pasukan. Jadi kalau katakanlah pasukan itu masing-masing pasukan jumlahnya misalnya 100 ya, tidak 2 juta tapi 200.000. Kalau pasukannya itu misalnya jumlahnya 500 ya tidak 2 juta tapi 1 juta. Ini masih menimbulkan perdebatan dan kita tidak usah masuk ke sana karena perdebatan ini salah satunya disebabkan karena apa? Karena untuk melihat 2 juta manusia di padang gurun itu para arkeolog belum menemukan ada jejak-jejak orang sebanyak itu dalam penemuan arkeologi. Tapi kalau jumlahnya itu lebih sedikit daripada itu masih mungkin. Tetapi katakanlah yang benar ini pasukan atau yang benar itu 1000 kata Elef Alpe tadi. Tetapi itu
kedua-duanya mungkin dalam teks kitab suci. Nah, saya kira kita tidak masuk ke kritik teks itu karena kajian kita tekanannya pada sejarah dan arkeologi. Saya kira itu. Jadi ada banyak ya, misalnya kayak Profesor Maurits Bucaille itu kan kadang-kadang menyimpulkan seperti ini Alkitab tidak masuk akal. Dengan 2 juta orang di tengah-tengah padang gurun itu kan jumlah yang sangat besar. Ya. Tapi itu betul kalau misalnya dia mengatakan itu tidak masuk akal, ya. Tetapi artinya bacaan lain terjemahan dari kitab suci masih tidak seperti itu. Tidak harus dalam pengertian itu. Tapi belum tentu juga 2 juta itu tidak benar. Karena apa? Ya kalau kita bicara tentang mujizat, ya itu selesai. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita perkirakan dari sudut pandang arkeologi juga mungkin juga. Karena ilmu pengetahuan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan, kan seperti itu. Itu saudara-saudara. Tetapi tidak berarti ketika kemudian dia mengatakan itu tidak masuk akal di Alkitab, tidak berarti bahwa Al-Quran yang benar. Itu juga sesat metodologis. Karena apa? Karena dalam Al-Quran tidak menyebut jumlah, tidak menyebut peta, tidak menyebut tempat, ya otomatis kan lebih mudah. Lebih mudah membelanya, lebih mudah menafsirkannya. Misalnya, ada suatu kota dingin. Nah, kota dingin itu bisa batu, tapi juga bisa tretes, bisa selekta. Ya di mana namanya cuma kota dingin, atau kota yang banyak penduduknya, bisa di Jakarta, bisa Kairo, kan begitu. Tapi kalau itu sudah diberi letak geografis kan sulit muternya itu. Nah ini kira-kira sudah metodologinya mesti seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, jadi asumsi yang salah dari yang ketiga, Semenanjung Sinai dibayangkan terletak di batas wilayah Mesir, ya. Semenanjung Sinai terletak di batas wilayah Mesir. Lalu apanya yang dipersoalkan? Ini dalam Keluaran pasal 13-18 disebutkan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan ke padang gurun menuju ke laut Teberau. Nah, jalan memutar tadi yang tidak lewat jalan orang Filistin. Nah, peta modern Gunung Sinai ada di Semenanjung Mesir. Ini jelas. Gunung Sinai pada peta modern ada di Semenanjung Mesir. Tapi ingat loh, teks yang kita bahas itu 3.500 tahun yang lalu, di mana Sinai terletak di luar Mesir. Artinya perbatasannya Mesir. Sungai Gosen adalah batas timur wilayah Mesir. Dan benteng-benteng kanal di perbatasan timur adalah batas antara Mesir dan Sinai. Jadi Sinai dulu tidak termasuk wilayah Mesir. Jadi Sinai berada di luar wilayah Mesir. Pada para pendukung teori Sinai di Saudi Arabia berkata bahwa tidak mungkin eksodus Bani Israel melewati Sinai, katanya. Karena tempat ini merupakan penambangan pinus, batu-batu permata. Sehingga tempat ini selalu diawasi oleh tentara Fir'aun, katanya. Memang benar, wilayah Serabit Al-Kedem ada tambang, itu dari penambangan-penambangan kuno itu ada secara arkeologi. Tapi musiman. Hanya bulan Januari dan April itu bisa dilihat dari catatan-catatan pada zamannya Fir'aun merenpetah, kira-kira tahun 1205. Itu katanya hanya setahun dalam sekali dalam beberapa tahun Mesir itu menempatkan garnison mereka di wilayah Semenanjung Sinai. Jadi seolah-olah kalau di sana ada garnisonnya Mesir di Semenanjung Sinai, tidak mungkin keluaran lewat situ karena akan cepat ketahuan dengan Fir'aun. Tetapi asumsi-asumsi ini juga patah karena bukti sejarah. Ya bahwa itu memang benar tempat penambangan. Tapi itu hanya dikontrol oleh Mesir dari jauh. Dan di situ tidak ada tentara-tentara Mesir yang langsung. Karena apa? Itu bukan wilayah Mesir, tapi wilayah perbatasan Mesir. Kemudian setelah kita melihat bahwa ternyata asumsi-asumsi yang dibangun dari teori keluaran itu Gunung Sinai itu ada di Saudi Arabia, Jabal Laus, dan keluaran itu mesti muter ke sana. Itu salah satunya juga
ditemukannya, ini lagi heboh, ditemukannya roda kereta Fir'aun, yaitu memang terletak itu di laut wilayah Saudi Arabia sekarang. Nah, tetapi sekarang kalau itu roda dari kereta Fir'aun yang tenggelam di Laut Teberau, itu kan bisa bergerak tidak hanya di wilayah Mesir, itu letaknya berdekatan. Artinya untuk ukuran peta Timur Tengah itu kan berdekatan. Dari Laut Merah itu kan bisa kemudian dibawa ke arah yang lebih jauh, yaitu Arab Saudi. Tetapi artinya dari sudut pandang fakta, catatan-catatan sejarah pada zaman masing-masing zaman, prasasti yang berkaitan itu tidak cocok ya. Jadi lebih mudah menjawab bahwa misalnya itu api yang menyala itu gunung berapi, itu kan salah satu tafsiran juga. Apakah Alkitab mengatakan itu gunung berapi? Kan tidak. Bahwa fenomena kehadiran ilahi itu terjadi pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Musa, tapi tidak harus diartikan itu gunung berapi. Begitu juga penemuan misalnya kereta Fir'aun yang ditemukan di lautnya Arab Saudi, tidak berarti kejadiannya di situ juga. Nah, itu kira-kira beberapa asumsi yang harus diluruskan ya. Musa, lalu kita melihat rutenya keluaran sekarang, rutenya keluaran. Dan ini kita membaca mulai pasal 15. Jadi kita kembali lagi pasal 15. Musa menyuruh Bani Israel berangkat dari Laut Teberau, Yamsuf, ke padang gurun Sur. 3 hari perjalanan mereka tidak mendapatkan air. Lalu sampailah mereka di Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena airnya pahit, maka disebut Mara, karena kan Mara itu artinya pahit, Al-Karasimah Mara, maka disebutkan nama tempat itu adalah Mara. Nah, Bani Israel bersungut-sungut, Nabi Musa berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melemparkan sepotong kayu itu dalam air sehingga airnya menjadi manis. Itu disebutkan dalam Keluaran pasal 15 ayat 24. Di tempat ini Allah memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan apabila mereka menaati firman-Nya dan melakukan yang benar di hadapan-Nya, maka Allah tidak akan menimpakan penyakit apapun yang pernah ditimpakan kepada orang Mesir. Lalu Tuhan mendeklarasikan dirinya Ki Ani Adunai Robeeha, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu mereka sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Sebuah penggalian yang dilakukan kira-kira di awal abad 19, 12 pohon kurma dan mata air itu masih dijumpai. Elim kini terletak di antara Mara dan padang gurun Sin. Padang gurun Sin yang ada di sini berbeda dengan padang gurun Sin yang ada di Kades Barnea. Mungkin kini terletak di Wadi Garandel, kira-kira 100 km dari terusan Suez. Kata Elim ini misalnya dipakai di dalam Keluaran pasal 15 ayat 11. Mi kamu kaba Elim Adonai, siapakah yang seperti engkau di antara Elim para dewa ya Tuhan. Maka kemungkinan kata Elim di sini merujuk kepada penyembahan dewa-dewa Mesir kuno, tapi kita tidak mendapatkan bukti arkeologi tempat itu. Tetapi yang jelas bahwa kata Elim itu kalau disebut dalam bahasa Ibrani artinya sembahan-sembahan selain Allah, ya, sembahan-sembahan selain Tuhan atau dewa-dewa selain Allah. Nah, lalu kisahnya kemudian disambung dengan mana, roti surgawi yang turun, ya, roti yang turun dari surga. Nah, itu disebutkan misalnya dalam Keluaran pasal 16 dan 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Dan dalam bahasa Ibrani, manhu, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu tentang itu, tetapi Musa berkata, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan.
Nah ini menarik, kata mana itu asalnya dari bahasa apa itu? Saya selalu sering menyampaikan dengan pentingnya sumber-sumber Mesir itu dalam konteks kisah dalam kitab Taurat. Karena kitab Taurat itu 90% lebih settingnya kan sebetulnya di Mesir. Makanya pernah kita bahas namanya Musa dinamakan di Mesir, mungkin namanya Miriam, namanya Harun itu adalah bahasa Mesir, atau ketika bangsa Israel sudah 400 tahun lebih tinggal di Mesir, mereka sudah melakukan inkulturasi dengan budaya setempat, kontekstualisasi inkulturatif dengan budaya setempat. Nah, selain asal-usul dari kata mana itu mungkin adalah manhu, apakah itu? Ya, kisah ini terkait dengan etiologi, kisah sebab. Tetapi ada seorang bernama Josh Ebers. Dia seorang ahli tentang bahasa Mesir kuno. Dia mengatakan bahwa mungkin kata mana itu berasal dari Mesir kuno, menu. Saya kadang-kadang bingung. Ini ada nggak hubungannya dengan menu dalam pengertian modern? Ya mungkin saja ada, karena apa? Kajian tentang Mesir kuno itu kan kebanyakan diawali dari orang-orang Prancis, khususnya orang-orang Katolik dari Ordo Fransiskan. Dan penemuan batu Rosetta itu sudah terjadi tahun 1790-an, jauh sebelum menyebarnya restoran-restoran dari Prancis yang kemudian merambah ke dunia barat yang lain. Maka kemungkinan saja menu ala carte, menu yang tertulis di papan, itu mungkin diserap dari bahasa Latin minutus, yang berasal dari akar Mesir kuno. Itu sangat mungkin. Hanya mungkin tidak banyak orang yang mau mempelajari sejarah bahasa ya. Ya jangan jauh-jauh di Indonesia saja. Kita kan lupa banyak istilah-istilah yang kita pakai ini istilah-istilah Tionghoa. Seperti bakso, bakwan, bakmoi, kan itu sudah orang tidak menyadari lagi. Ketika bicara tentang istilah-istilah keagamaan misalnya, banyak istilah-istilah Sanskerta yang diserap, misalnya kata ya surya, dharma, itu kan dari bahasa Sanskerta, duka, sengsara, itu dari bahasa Pali. Mana disebut roti dalam Keluaran pasal 16 ayat 4. Gandum dari langit dalam Mazmur pasal 78 ayat 24, dan roti malaikat Mazmur 78 ayat 25. Mana turun saat malam hari seperti biji ketumbar dan damar betulah dalam Bilangan pasal 11 ayat 7, hingga pagi hari seperti tertutup embun beku. Lalu orang-orang Israel itu memasaknya dengan menumbuk menjadi tepung, diolah dan dipanggang seperti kue madu. Yaitu Keluaran pasal 16:31. Di padang gurun itu Tuhan mengajarkan Israel berbagi. Dan berbagi ini model sosialisme ini. Mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi di tengah-tengah padang gurun itu benar-benar Tuhan mengajarkan bagaimana kehidupan bersama dengan saling menopang, saling membantu, dan jiwa sosial yang sangat tinggi yang dikembangkan. Mana harus habis dimakan pula pada hari yang sama. Yang serakah mengumpulkan sampai besok paginya menjadi berulat dan berbau busuk. Keluaran 18 ayat 20. Meskipun banyak ahli-ahli yang kemudian meneliti kira-kira ini sejenis yang muncul dari tumbuhan atau apa. Ya bisa saja, tapi yang jelas ini mujizat. Ajaibnya ketika mereka mengumpulkan pada hari Jumat dan menyimpannya untuk Sabat besoknya, mana itu tidak berulat dan tidak berbau busuk. Jadi artinya ini ada karya Tuhan yang luar biasa, yang supra alami. Jadi kira-kira sekalipun manusia itu kan diajar, ini harus habis sekarang supaya orang itu tidak menimbun-nimbun serakah untuk kepentingannya diri sendiri, agar begitu sekarang habis besok kerja lagi sama-sama mengumpulkan mana itu dimakan sehari itu. Tapi begitu disimpan, ada yang menyimpan, itu bau busuk. Tapi ketika itu disimpan untuk Sabat, dia tetap baik. Artinya di situ pasti ada pelajaran penting yang Tuhan berikan kepada umatnya. Mana diberikan selama 40 tahun sampai mereka di perbatasan tanah Kanaan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya,
Pertama, pengandalan kepada kuasa Tuhan. Ini disebutkan misalnya dalam Keluaran pasal 16, 6, dan 7. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Jadi di sini Musa benar-benar menggembleng, mendidik umat Israel agar mengandalkan Tuhan. Dan dia mengatakan besok kamu akan tahu bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Itu pengandalan pada kuasa Tuhan. Lalu yang kedua, nilai yang harus kita pelajari adalah bagaimana berbagi, gotong royong, kerjasama dalam tugas dan beban hidup bersama, seiring sepenanggungan. Keluaran 16 ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan gomer, itu alat ukur pada zaman itu, maka mereka akan mengumpulkan banyak, tidak berlebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Yang ketiga adalah ketaatan. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Sekarang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Ini ajaran tentang ketaatan. Kemudian yang keempat, belajar kepada sejarah agar tidak tergelincir ketika kita merendah masa depan. Tuhan berfirman, ambillah di buli-buli, taruhlah mana, ambillah sebuah buli-buli, dan taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Tuhan yang disimpan. Keluaran 18 ayat 13 sampai 34 kita bisa baca. Orang Israel makan mana sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Artinya ketika tanah itu padang gurun, nggak didiami orang, Tuhan memberikan keajaiban. Begitu tanah itu didiami orang, maka mana itu tidak turun lagi. Di mana tempat yang didiami orang itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Keluaran 16 ayat 35. Nah, kemudian kita lanjut kepada peristiwa Massa dan Meriba. Bagaimana rahasia menangnya atas kaum Amalek. Massa dan Meriba. Bani Israel kembali bersungut-sungut lagi ketika mereka berkemah di Rafidim. Kata Rafidim itu mungkin artinya mendukung. Ini terletak di Wadi Rafayit, barat daya wilayah Gunung Sinai Katrin sekarang. Mereka protes kepada Musa karena di Rafidim tidak ada air minum. Musa berdoa dan Tuhan menyuruh Musa memukul salah satu bukit batu di Horeb. Ya. Kemudian ditulis di sana, dinamailah tempat itu Massa, wa yikrasem hamakom Massa, Meriba. Maka dinamailah makom itu itunya tempat, Massa Meriba. Massa dan Meriba. Kenapa? Al-Rib bene Israel. Karena orang Israel telah bertengkar. Ya. Vi'al nasutam et adunai limor. Dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, hayes sadunai pikir benu im ayin. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita ataukah dia tidak ada? Keluaran pasal 18 ayat 7. Jadi kisah-kisah sebab teologi itu selalu menjelaskan terjadinya tempat-tempat itu dan dijelaskan dari sudut pandang bahasa. Misalnya hubungan antara kata massa, ya, makom itu dinamakan massa karena mereka Bani Israel itulah bertengkar dan karena mereka telah mencobai Tuhan dan seterusnya, memberontak, Rib itu memberontak dan seterusnya. Lalu ada pelajaran yang menarik. Ketika Bani Israel itu tiba-tiba diceritakan disuruh perang sama bangsa Amalek, dan ini orang-orang yang membaca kitab dilepas konteks pasti menjawab ini kan sebuah genosida kepada bangsa yang tidak salah. Kenapa harus memerangi bangsa Amalek? Biasanya tulisan-tulisan polemik itu seperti itu. Tapi ketika kita membaca konteks keseluruhan seluruh kitab suci,
dan dukungan-dukungan sejarah itu akan berbeda. Nah, tapi sebelumnya kita masuk dalam kajian itu, yang terakhir, kita akan melihat dulu ada 3 pelajaran penting. Yang pertama antara hubungan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Pertama, ketergantungan kepada Tuhan, sekali lagi ditekankan. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Dan Musa naik ke atas, dia berdoa. Itu menunjukkan bahwa kekuatan Israel tidak seberapa dibandingkan dengan bangsa Amalek yang menetap di situ dan jauh lebih kuat. Jadi disebutkan dalam Keluaran 17 ayat 11. Lalu yang kedua, harmoni dengan alam ciptaan. Maka penatlah tangan Musa, kan lama-lama dinaikkan terus tangannya ini dengan penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Artinya supaya menopang itu. Berarti apa? Manusia itu seajaib apapun, dia kan selalu berkorelasi dengan alam semesta. Karena kosmos, alam semesta itu diciptakan Tuhan, dan manusia harus menjadi wakil Tuhan untuk mengelola itu. Baru yang ketiga, kerjasama dan saling menopang. Harun dan Hur menopang kedua tangannya. Satu sisi, yang satunya sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak turun lagi. Selama tangan itu naik ke atas, selama kita mengangkat tangan, yadah, dalam sikap ibadah dan doa, di situ pertolongan Tuhan akan selalu datang dan dikalahkanlah bangsa Amalek. Ini kalau pinjam istilahnya orang Bali, ini yang disebut Trihita Karana. Hubungan antara Allah, Sang Hyang Widiwasa, lalu sesama manusia dan ciptaan. Kalau istilah Arabnya itu mu'ammalah ma'al khaliq, hubungan antara manusia dengan al-khaliq, sang pencipta, mu'ammalah ma'annas, hubungan manusia dengan sesama, dan mu'ammalah ma'al makhluk, hubungan manusia dengan ciptaannya yang lain. Jadi manusia tidak egois ada di muka bumi, ternyata dia masih membutuhkan pertolongan dalam tanda kutip itu batu atau benda-benda yang itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang penting adalah kerjasama antara sesama umat manusia, khususnya dalam hal yang sifatnya sangat urgent seperti ini. Dan yang terakhir adalah bagi kita orang Kristen, semua yang tercatat di dalam kitab suci itu mengarah penggenapannya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika bicara tentang padang gurun dalam pengembaraan umat Israel, itu ada 2 sabda Tuhan yang bisa dicatat. Ya, kalau soal Paskah itu perjamuan akhir, karena Yesus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, itu sebetulnya penggenapan ritus Haggadah Pesah Yahudi, Paskah Yahudi, di mana inilah roti sengsara yang diminum, yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Itu kemudian digenapi dengan Kristus sebagai tubuh dan darahnya yang dipersembahkan kepada umat yang beriman kepadanya. Kemudian tentang Pentakosta juga digenapi dalam konteks apa? Turunnya lidah-lidah api, karena Tuhan menulis hukumnya tidak lagi di loh batu, tapi di loh hati manusia. Nubuat dari Yeremia pasal 31 ayat 31. Dan peristiwa tentang pengembaraan di padang gurun ini dikenal dengan perayaan yang disebut Sukot. Sukot itu pondok daun. Karena pada saat itu orang Yahudi sampai hari ini saya kira membuat rumah-rumah, tenda-tenda dari daun, kalau sekarang nggak daun sungguhan, mungkin dari daun plastik. Tapi kalau yang ultra ortodok benar-benar itu dari daun beneran. Yang merunjukkan bahwa mereka itu berkemah di padang gurun selama 40 tahun. Nah, pada saat Yesus itu mengenang peristiwa mana turunnya roti dari surga itu, Yesus pernah menyinggung kepada para muridnya dalam Yohanes pasal 6. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Sabda Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Kemudian yang kedua, Yesus menghadiri perayaan Pondok Daun.
Dan peristiwa Meriba itu diperingati dengan upacara yang dikenal salah satu bagian yang disebut Semini Aseret, yaitu pada hari ke-8 perayaan Sukkot itu ada pencurahan air yang disebut Nisuk Hamayim. Ketika orang-orang Yahudi pada perayaan itu berebut cipratan air yang dituang oleh imam besar dari atas, ya, mereka ada di bawah menunggu cipratan air itu, maka Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan, barang siapa haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan seterusnya. Nah, masih kita pertanyakan kenapa bangsa Amalek itu harus dibinasakan, dan seolah-olah Tuhan kan kejam sekali, dan itu yang dituduhkan oleh kaum polemikus ketika membaca Alkitab dengan rampangan tadi. Nah, apakah Tuhan menyuruh membasmi bangsa Amalek itu sejalan dengan sifat keadilannya? Kemudian artinya aktivitas penulisan itu lazim di zaman Musa. Jadi ada teori abad 19 yang mengatakan itu belum maju tulisan, itu kan asumsi-asumsi yang dibangun sebelum ditemukannya Rosetta Stone. Ya, dan dampaknya kan belum terlalu kuat. Ternyata bahwa 1000 tahun sebelum zaman Musa, bahkan sebelum zaman Abraham, kita sudah mengenal bagaimana piramid Giza itu dengan huruf-huruf hieroglif yang bisa dibaca. Apalagi Musa yang generasi keempat setelah Abraham, tentu dia lebih mengenal tulisan itu. Tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Artinya regenerasi. Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Seolah-olah ini pembinasaan total. Pertanyaannya, apakah setelah itu bangsa Amalek sudah benar-benar musnah? Tidak, dia masih ada. Jadi artinya yang dibasmi itu, ya memang saat itu kondisinya perang. Tapi kenapa kita disuruh memerangi bangsa Amalek? Kita lihat konteksnya misalnya ya. Teks ini seolah-olah menggambarkan Tuhan sebagai pendendam dan menyuruh melakukan genosida kepada orang Amalek. Padahal konteks menyeluruh harus dilihat pada pilihan bebas kaum Amalek sendiri yang sering berbuat jahat, bahkan menjadi budaya berbuat jahat terhadap kaum lemah. Ulangan pasal 25, 17, 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Ini enggak dicatat di Keluaran, tapi dicatat di kitab Ulangan. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Jadi biar bayangkan, kalau benar bacaan elf itu artinya maka 600.000 orang itu membimbing orang sebanyak ini di padang gurun itu kan melelahkan sekali. Dan juga 2 juta manusia itu juga sangat letih dan lesu. Mereka pasti membawa segala sesuatu yang mereka miliki, ya mungkin hanya tenda, mungkin hanya apa. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran kan orang-orang Mesir memberikan hartanya itu, sebagian mereka itu seperti pampasan katanya. Seperti pampasan sukarela maksudnya kepada orang Israel karena mereka ketakutan dengan tulah itu, ya. Yosef bercerita bahwa mereka mengumpulkan mana itu pada dalam bentuk kuningan, itu dicatat dari abad pertama. Jadi itu mungkin tidak selalu benar, tapi artinya alternatif dari fakta sejarah yang paling dekat dibanding dengan Rabi Rasi di abad pertengahan atau Rabi Rambam di abad pertengahan. Tentu Yosefus, naskah-naskah Laut Mati, tulisan-tulisan Manetos orang Yunani di Mesir itu kan lebih dekat dengan peristiwa. Nah, artinya maka
kelangkaan sumber arkeologi itu disebabkan karena pertama, mereka mungkin memiliki apa itu peralatan-peralatan yang sementara. Kedua, kalau itu berharga pasti itu dibawa ke tanah Israel. Makanya bukti-bukti arkeologi tentang itu lebih banyak ditemukan setelah dari Mesir, bukan di tanah Israel. Lalu apa artinya menghapus ingatan Amalek di kolong langit? Apakah itu pemusnahan keseluruhan? Dan setelah itu bangsa Amalek tidak ada lagi? Ternyata tidak. Bangsa Amalek masih bertahan terus pada zaman Saul, pada zaman Daud, dan bahkan pada saat zaman pembuangan, meskipun pada akhirnya berabad-abad. Siapakah si orang Amalek itu? Mereka adalah keturunan Elifas, putra Esau. Amalek itu tumbuh dalam keluarga Esau yang menyerap kebencian patologis. Ini kalau Anda belajar apa namanya kriminologi baru tahu namanya kebencian patologis. Patologis itu semacam gejala kambuhan psikologis. Jadi orang ini memang terinternalisasi dalam dirinya dendam. Nggak tahu dendam seperti apa. Tapi itu satu kebencian patologis, bukan sekedar benci. Apalagi benci tapi rindu versi Diana Nasution, bukan seperti kebencian patologis. Itu artinya sebuah semangat yang diturunkan bergenerasi ke generasi kebencian. Dan kebencian patologis itu diturunkan dari leluhurnya kaum Esau terhadap Yakub Israel. Buktinya apa sekarang? Apakah setelah firman-Nya pada zaman Musa itu Amalek langsung binasa? Padahal Tuhan bisa membinasakan langsung melalui tangan siapapun juga. Ternyata tidak. Ini membuktikan bahwa di balik kegeraman Tuhan itu ada kesempatan pertobatan. Namun ketika kesempatan itu tidak ada dilakukan atau disia-siakan, maka justru hukum keadilan Tuhan harus menghukum setiap orang yang tidak taat. Nah, maka saya menyebutkan ini penumpasan model terorisme Amalek yang berlaku di zaman Saul, misalnya 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Bahkan pada zaman Esther, ya, Haman yang memfitnah Esther itu adalah keturunan Agag, raja Amalek, yang akhirnya dihukum mati oleh Raja Asweros, digantung pada tiang gantungan itu untuk memfitnah Mordekai. Ya, itu sejarahnya seperti. Jadi artinya itu bukan pemusnahan dalam pengertian dendam kesumat, Tuhan tidak adil, masa Tuhan membinasakan umatnya sendiri, tidak seperti itu. Tetapi karena Alkitab itu ya tentu tidak bisa dipahami dengan bahasa wahyu yang turun dari langit. Karena dalam Yudaisme dan dalam Kristen, Taurat berbicara dalam bahasa manusia. Maka kegeraman Tuhan itu sering digambarkan dalam konteks budaya yang bisa dipahami oleh manusia-manusia pembacanya. Nah, kiranya tema saat ini bisa menginspirasi kita untuk kita semakin mencintai kitab suci dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bersaksi tentang Injil Kristus yang membebaskan itu. Terima kasih. Shalom alaikum. Beshem Hamasiyah. Nah, saudara-saudara, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan membacakan kuis lanjutan. Jadi kuis yang pertama kemarin itu sedang kita seleksi, ya. Lalu saya akan memberikan pertanyaan pada kuis lanjutan, ya. Yang pertama, sebutkan 3 tokoh Muslim Indonesia yang berkaitan dengan istilah anak Allah, baik itu yang menyalahpahami maupun memahaminya menurut pemikiran dia. Yang paling tidak dia melakukan passing over atau memahami pihak lain, ya. 3 tokoh saja, tokoh umat Islam Indonesia yang berkaitan dengan istilah anak Allah, entah itu menyahami, entah itu mengerti, entah itu apa
membahas pengaitan Nabi Muhammad dengan Parakletos dalam Injil Yohanes. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Al-Masihud Dajjal, terjemahan dari bahasa Yunani Antikristos atau Pseudo-Kriston, adalah bukan asli bahasa Arab. Dan ini tidak ada dalam Al-Quran, tetapi adanya di dalam kitab Al-Masih Dajjal itu diserap ke dalam bahasa Arab dari bahasa apa? Sebutkan 2 video saya yang membahas tentang Dajjal. Saya kira 3 pertanyaan saja, supaya lebih fokus dan bisa belajar dari video-video yang sebelumnya saya tayangkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum, Beshem Hamasiyah.